Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa beraktivitas kembali di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Terutama bagi adik-adik peserta didik baru yang melaksanakan PPDB secara daring atau online yang berada di rumah. Sebagaimana biasa, tentunya saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita selama MPLS ini merupakan kegiatan yang tidak biasa kita lakukan pada waktu sebelumnya. Karena di musim ini atau di masa ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19 yang harus memperhatikan protokol kesehatan agar kita terhindar dari segala macam virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang tata krama. Yang lebih khusus lagi, tata krama yang ada di SMA Negeri 1 Bolaang. Nah, dalam kesempatan ini, sebelum kita lanjut lebih jauh tentang materi tata krama, mari kita melihat tujuan utama dari materi tata krama ini. Jadi, setelah mengikuti uraian materi ini, diharapkan peserta didik baru atau adik-adik siswa yang berada di rumah dapat memahami pentingnya tata krama di lingkungan sekolah dan mengenal isi tata krama siswa di SMA Negeri 1 Bolaang. Jadi di SMA Negeri 1 Bolaang kita terdapat aturan-aturan atau norma-norma yang harus kita patuhi agar keberadaan kita di SMA Negeri 1 Bolaang bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian atau apa itu tata krama. Kita hidup berada dalam sebuah kelompok masyarakat yang senantiasa berinteraksi dalam pergaulan. Dalam pergaulan hidup tentu kita menginginkan keharmonisan dan kenyamanan. Untuk mewujudkan keharmonisan dan kenyamanan, maka diperlukan aturan pergaulan yang biasa disebut dengan tata krama. Tentunya kita harus berpikir bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan tata krama yang ada di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan pendidikan. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat istiadat atau aturan, norma, sedangkan krama mengandung pengertian sopan santun. Kelakuan yang sesuai dengan norma atau peraturan yang disepakati di dalam pergaulan antar manusia. Tata krama dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, sejak kita masih kanak-kanak dalam segala hal apa saja sepanjang masih berhubungan dengan kemanusiaan atau kemasyarakatan. Nah, salah satu contoh tata krama kita bisa melihat ketika kita masih kanak-kanak, orang tua kita selalu melatih kita untuk dapat melakukan sesuatu yang positif. Salah satu contoh, menerima pemberian orang dengan tangan kanan. Dan setelah itu kita mengucapkan terima kasih. Orang tua Anda melatih Anda cara makan, cara minum, cara menyapa, memberi hormat, dan cara berpakaian, dan lain-lain. Nah, lama-kelamaan perilaku yang Anda jadikan sebuah kebiasaan, itulah yang menjadi patokan dasar Anda untuk bisa beraktivitas di luar dengan menjaga norma-norma agama, kesusilaan,
dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah sebuah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia, dan tata krama yang bermula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merembet ke lingkungan yang lebih luas. Nah, jadi tata krama itu pada intinya dia terbangun dari keluarga atau lingkungan keluarga, terjun ke masyarakat, dan Anda beraktivitas di masyarakat, tentunya itu merupakan salah satu bentuk karya atau hasil dari kegiatan Anda ketika Anda berada di rumah. Selanjutnya, maksud dan tujuan tata krama. Nah, di dalam sekolah kita memiliki serangkaian aturan atau kebiasaan yang harus kita patuhi. Yang pertama, dengan tata krama supaya siswa dapat bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai normatif yang melandasi kepribadian siswa, serta sebagai tolak ukur penilaian yang baku bagi pembinaannya. Jadi setiap siswa sudah sepantasnya atau selayaknya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai normatif yang pernah dia dapatkan di lingkungan keluarga. Yang kedua, agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang dapat menanamkan dan menumbuhkan disiplin dan tata tertib, serta jiwa kesatuan yang tinggi sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai siswa garing atau peserta didik. Nah, jadi tata krama ini merupakan tolak ukur buat adik-adik untuk menjalankan aktivitas ketika berada di SMA Negeri 1 Bolang. Dan yang ketiga, agar tercipta kerukunan hidup, keharmonisan hubungan antar warga sekolah, sehingga segala aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah berjalan dengan lancar. Jadi pada intinya kalau kita menguasai apa itu tata krama, apa itu tata tertib, kita bisa diterima di sebuah kalangan atau segala lingkungan. Yang berikut adalah tata krama di lingkungan sekolah. Jadi kita sudah mulai masuk secara spesifik ke lingkungan sekolah. Jadi ada tata krama yang berlaku di keluarga, berlaku di lingkungan masyarakat, dan berlaku di lingkungan sekolah. Yang sekarang kita akan bahas adalah tata krama yang berlaku di lingkungan sekolah. Nah, sudah barang tentu di sekolah itu banyak sekali yang bisa dijadikan tolak ukur. Seperti atau contohnya kita bergaul dengan guru, bergaul dengan sesama siswa. Tentu ada batasan-batasan yang harus kita patuhi ketika kita bergaul dengan guru. Karena perbedaan usia, berarti kita harus berpikir secara logis bagaimana cara bertemu dengan orang yang berbeda usia. Yang berikut, bergaul dengan sesama siswa. Nah, di sini ini menjadi salah satu dasar bagi adik-adik karena sesama siswa harus selalu mematuhi aturan-aturan yang berlaku atau tata krama apa saja yang harus kita patuhi. Jangan karena sesama umur atau sesama usia kita seenaknya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang berikut adalah tata krama berpakaian dan berhias antara lain. Jadi ini hanya garis-garis besar yang dapat saya sampaikan ini. Yang pertama adalah berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah. Nah, pada saat ini yang menjadi salah satu keprihatinan setiap sekolah, banyak sekali siswa-siswa yang menyalahi aturan atau berpakaian yang tidak sesuai dengan aturan-aturan sekolah. Salah satu contoh misalnya celana panjang sudah disobek atau pakaian seragam tidak lengkap.
Selanjutnya kita masuk pada tata krama berpakaian dan berhias. Antara lain, pertama, berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah. Jadi di SMA Negeri 1 Bolaang kita memiliki aturan-aturan yang harus kita patuhi bersama. Jadi ketika kita menggunakan seragam sekolah diharuskan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya kita harus menggunakan atribut yang ada di baju. Contohnya lambang OSIS, kode kelas, lokasi, dan lain sebagainya. Itu salah satu aturan yang harus kita penuhi. Yang dihindarkan di sini adalah ketika kita menggunakan seragam yang misalnya sudah sobek atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Yang berikut, ganti baju di ruangan tertutup. Ini merupakan kebiasaan lama bagi para siswa ketika selesai melaksanakan kegiatan olahraga, banyak siswa yang sembarang atau mengganti baju pada ruangan-ruangan terbuka, sehingga akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Itu harus dihindari karena ini merupakan sebuah aturan yang harus kita patuhi ketika kita berganti seragam atau pakaian, harus mencari ruangan yang tertutup. Yang berikut adalah siswa tidak dibolehkan menulis, mewarnai, atau mencoret. Yang dimaksud dengan mencoret di sini adalah mencoret seragam. Ini kenyataan yang selalu kita lihat ketika selesai hasil pengumuman, banyak siswa yang melakukan coret-menyoret terhadap seragam yang ia gunakan. Padahal berdasarkan aturan sekolah atau anjuran sekolah, ketika Anda lulus, dinyatakan lulus, maka seragam yang Anda gunakan harus disumbangkan kepada siswa yang tidak mampu. Yang berikut adalah tidak boleh memakai baju seragam olahraga pada saat mengikuti mata pelajaran selain olahraga. Ini juga kebiasaan buruk yang selalu dilakukan oleh para siswa. Ketika selesai jam olahraga, mereka tidak langsung mengganti pakaian, tapi masuk pada jam berikutnya dengan menggunakan pakaian olahraga. Ini merupakan salah satu hal yang kebanyakan guru tidak mau menerima siswa tersebut sebab tidak mengganti seragam yang sesuai dengan ketentuan ketika berada di kelas. Selanjutnya kita masuk pada tata krama belajar. Hal ini juga perlu kita garis bawahi karena pada saat kita berada di sekolah atau berada di lingkungan pendidikan, hal utama yang harus kita lakukan adalah proses belajar mengajar. Tentunya ini ada aturan-aturan main atau ada aturan-aturan yang melekat ketika kita harus belajar, kita harus melakukan apa. Jadi yang pertama, hadir di kelas pada waktunya. Apabila terlambat, maka mengucapkan salam lalu menyampaikan alasan keterlambatan kepada guru. Hal ini banyak sekali siswa yang tidak mengindahkan atau tidak mematuhi aturan ini. Ada yang terlambat, tidak langsung masuk kelas, tapi berkeliaran di lingkungan sekolah. Ini merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal bagi siswa atau peserta didik, karena keberadaan Anda dalam sekolah itu untuk melakukan proses belajar mengajar, bukan untuk berkeliaran atau main-main yang tidak sesuai dengan aturan. Yang berikut, tidak ribut, berisik, dan membuat gaduh saat jam pelajaran berlangsung. Ini yang harus dihindari oleh para siswa. Ketika Anda sudah berada dalam kelas, berarti Anda harus siap untuk menerima materi atau menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Tapi ada juga sebagian siswa yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan. Misalnya mengganggu teman atau berteriak dalam kelas. Hal-hal inilah yang tidak sesuai dengan tata krama atau tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya, meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung pada guru yang mengajar. Jadi ketika ingin keluar, setiap guru pasti memperbolehkan. Akan tetapi ada aturan-aturan atau tahapan-tahapan yang Anda harus lakukan. Tidak begitu ingin keluar, langsung keluar tanpa
memberitahu keberadaan kepada guru. Yang berikut adalah pada jam istirahat, siswa wajib berada di luar kelas. Jadi pada jam istirahat itu siswa harus keluar kelas dan melaksanakan aktivitas di luar kelas. Namun saat ini ada juga siswa yang melakukan aktivitas makan dan minum dalam kelas sehingga membuat kelas menjadi kotor. Ini yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya, selama jam sekolah, siswa wajib berada di sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah, kecuali dengan izin guru piket atau guru pembimbing. Jadi pada saat berada di lingkungan pendidikan atau sekolah, siswa itu dilarang untuk keluar sekolah atau beraktivitas di luar sekolah. Ini membuat orang-orang selalu berpikir bahwa kenapa sekolah itu membiarkan siswanya keluar sekolah, padahal saat itu adalah jam KBM. Jadi ini merupakan salah satu masalah atau kekhawatiran kita bagi para siswa. Jadi mudah-mudahan dengan materi ini Anda bisa pahami, ketika Anda sudah berada di sekolah berarti Anda dilarang untuk melakukan aktivitas di luar sekolah. Selanjutnya adalah tidak memilih atau memilah atau membedakan guru dalam menghormati, mentaati dan mengikuti mata pelajarannya. Nah, ini juga yang harus kita lakukan, harus proaktif supaya tidak ada siswa yang memilih atau melaksanakan pembelajaran dengan memilih-milih mata pelajaran. Jadi setiap siswa itu harus memandang mata pelajaran itu sama, tidak memilih dan memilah. Selanjutnya adalah akibat melanggar tata krama. Setiap halnya norma lain juga, bila melanggar tata krama norma kesopanan akan mendapat sanksi atau hukuman. Siswa yang tidak mentaati tata krama kadang dianggap sebagai siswa yang tidak sopan atau kurang ajar. Maka sanksi atau hukuman yang bisa diberikan antara lain. Jadi dalam setiap lembaga pendidikan ada aturan ketika siswa itu melanggar aturan itu sendiri. Yang pertama, peringatan secara tertulis. Jadi siswa itu akan mendapat teguran dari wali kelas atau guru mata pelajaran atau guru BK. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah peringatan secara tertulis atau membuat perjanjian dengan tembusan pada orang tua. Yang ketiga, pemanggilan terhadap orang tua atau panggilan orang tua. Nah, ini biasanya dilakukan oleh wali kelas ketika siswa itu bermasalah, yang dipanggil adalah orang tua peserta didik itu. Yang keempat, tidak boleh mengikuti pelajaran sementara waktu atau diskorsing. Selanjutnya diberikan sanksi, mungkin tinggal kelas atau tidak dinaikkan ke kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Dan yang berikut adalah ketika persoalan siswa tersebut tidak dapat diatasi di sekolah, maka siswa tersebut akan dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Jadi inilah akibat dari melanggar tata krama atau tata tertib yang berada di sekolah. Jadi untuk para siswa saat ini juga harus kita pahami bahwa ketika kita melanggar aturan yang ada di sekolah, maka inilah sanksi yang akan kita dapatkan berdasarkan masalah yang Anda hadapi. Nah, jadi buat adik-adik, mungkin materi ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna bagi adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.